together. Oke, sebelum mulai kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Pray, begin. Over, thank you. Well, because this is our very first meeting, right? I'd like to introduce myself first. Jadi saya mau kenalan sedikit dulu ya, teman-teman. My name is Priski Abimanyu. Usually my friends call me Priski, or you may call me Mr. P, as just like what they call me here in Kampu Inggris, guys. Jadi boleh panggil saya Priski atau Mr. P, okay? To make it easier for you to address me like that. And then I've been teaching English for around 10 years, but I started teaching TOEFL around 2 years ago. Jadi saya baru ngajar TOEFL itu kira-kira baru 2 tahun lalu ya, dan saya juga masih belajar, teman-teman. So feel free to ask anything about TOEFL. If I don't know the answer, I'll say it. Jadi kalau saya nggak tahu jawabannya, saya bakal bilang nggak tahu. Saya nggak mau nyesatin teman-teman ya. Tapi nanti akan saya carikan jawabannya karena lumayan buat saya belajar juga seperti itu. Kemudian ya nanti kita ke depan akan belajar mengenai TOEFL, lebih tepatnya TOEFL ITP ya, teman-teman. Nah, setelah saya kenalan, mari kita kenalan dengan yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan, right? Nah, untuk 1 bulan ke depan kita akan belajar mengenai TOEFL. Apa sih TOEFL itu? Jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing seperti itu. Nah, untuk TOEFL sendiri itu yang mengadakan adalah ETS atau Educational Testing Service. Nah, ETS sendiri itu tempatnya ada di New Jersey ya, teman-teman, Amerika Serikat sana sejak tahun 1964 hingga saat ini, seperti itu. Nah, kemudian ada 2 jenis tes yang populer ya, teman-teman, atau yang mungkin kalau teman-teman mau untuk keperluan kerja atau beasiswa atau sekolah seperti itu. Nah, itu yang dipakai ada 2 jenis TOEFL, yaitu TOEFL yang ITP sama IBT. Jadi sebenarnya ada banyak, teman-teman, tapi sekarang yang populer atau yang dipakai di Indonesia untuk sekolah atau kerja atau beasiswa itu untuk 2 ini ya, yaitu ITP sama IBT. Tergantung teman-teman nanti tujuannya mau, misalkan kalau belajar ya atau sekolah, teman-teman mau melanjutkan ke dalam negeri atau luar negeri seperti itu. Nah, ada ITP dan IBT. ITP stands for Institutional Testing Program atau program tes institusi ya, teman-teman. Kemudian nanti yang diteskan di ITP ini hanya sekedar pemahaman teman-teman dalam berbahasa Inggris. Maksudnya gini, sekedar pemahaman ini apakah teman-teman bisa memahami tulisan dalam bahasa Inggris atau ucapan dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, untuk skor range-nya atau rentang nilainya di ITP ini nanti kalau teman-teman misalnya nggak datang atau misalnya benar-benar fail, nggak ada yang benar tapi nggak mungkin ya teman-teman karena soalnya ABCD. Nah, itu nanti kalau teman-teman nggak datang lah kemungkinan terburuk misalnya, itu tetap teman-teman dapat nilai yaitu 217. Nah, tapi ada beberapa sumber menyatakan kalau nilai terendah untuk skor TOEFL ITP ini adalah 231. Seperti itu. Nah, untuk nilai tertinggi itu adalah 677. Jadi kalau teman-teman benar semua, itu nanti nilainya adalah 677 seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada TOEFL namanya IBT atau Internet Based Test. Ini setara dengan IELTS ya, teman-teman, atau mirip dengan IELTS. Kemudian nanti skor range-nya atau rentang nilainya itu adalah 0 sampai 120. Jadi kalau teman-teman nggak datang di tes IBT, nilainya benar-benar 0 dan tidak ada pengembalian dana ya, teman-teman. Kemudian nanti jika teman-teman benar semua itu nilainya adalah 120. Kemudian yang diteskan di IBT ini itu full. Jadi skill atau kemampuan teman-teman menggunakan bahasa Inggris dan mastery itu penguasaan teman-teman dalam aturan misalnya atau kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi bukan cuma pemahaman, bagaimana teman-teman bisa memahami, tapi bagaimana bisa teman-teman juga menggunakannya. Jadi bukan cuma memahami, tapi juga memakai. Karena di IBT nanti ada speaking sama writing-nya, teman-teman. Ada tes lisan dan tes tulis. Tapi kalau di ITP nggak ada ya. Dan karena yang yang masih populer di Indonesia itu adalah ITP dan juga paling murah dan paling gampang ya, teman-teman. Kenapa paling gampang? Karena nanti kita akan belajar trik dan strategi mengerjakan supaya cepat kayak gitu.
Nah, kita akan belajar yang ITP seperti itu. Nah, ITP itu nanti di tesnya itu ada 3 tahap atau 3 sesi. Untuk sesi pertama itu ada listening dulu. Nah, di listening nanti teman-teman akan diberi 50 pertanyaan yang mana dibagi ke dalam 3 bagian ya atau 3 parts. Nah, setiap pertanyaan itu teman-teman hanya punya waktu 12 detik. Nah, kalau teman-teman belum menemukan jawaban di 12 detik tadi, teman-teman akan audionya akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada structure. Jadi setelah listening selesai, teman-teman langsung akan berhadapan dengan tes structure ya. Waktu untuk mengerjakan structure ada 25 menit. Total soalnya adalah 40 pertanyaan. Jadi di structure anggap aja teman-teman cuma punya waktu setengah menit atau 30 detik untuk satu soal. Oke. Nah, nanti kita akan belajar strategi dan triknya juga ya, cara cepat. Kemudian yang terakhir setelah struktur selesai, teman-teman akan dihadapkan dengan sesi yang terakhir yaitu reading. Nah, di reading nanti teman-teman diberi waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Seperti itu. Kemudian pertemuan kita nanti atau kelas kita nanti, jadi pembelajaran ini nanti kita akan tempuh dalam waktu 1 bulan ya teman-teman. Yang mana hari Sabtu dan Minggu itu kita libur, jadi hari Senin sampai Jumat kita masuk. Kemudian nanti berarti 1 bulan itu 4 minggu ya, berarti 5 kali 4, 20 hari. Kayak gitu. Nanti hari pertama sampai hari ke-10 kita fokus dulu dengan structure. Nah, apa aja yang kita pelajari di structure itu urut teman-teman. Di hari pertama ini nanti setelah kita kenalan dengan TOEFL, kita akan belajar materi yang paling penting, yang paling teman-teman harus pahami, kuasai di soal structure TOEFL yaitu subjek predikat. Ya. Kemudian hari kedua kita akan belajar conjunction atau kata hubung, ada yang nyebut juga konektor ya. Nanti kita jelaskan di hari kedua. Kemudian hari ketiga dan seterusnya ini sudah urut teman-teman. Jadi yang paling penting dan yang paling gampang. Jadi memang di struktur TOEFL itu enaknya yang paling penting itu yang paling gampang, yang paling mudah. Seperti nanti semakin ke bawah itu semakin nggak penting teman-teman. Bukan berarti nggak dipelajari nggak apa-apa, tapi tetap kita pelajari. Tapi maksudnya nggak penting itu di kalimat itu semakin ke bawah semakin nggak harus ada kayak gitu. Yang paling ada yang harus wajib ada itu nomor 1 itu. Semakin ke bawah semakin semakin luas kayak gitu, semakin nggak penting. Nah, nanti hari ke-11 sampai hari ke-13, jadi 3 hari ya, kita akan cover listening, yaitu listening part A di hari ke-11, listening part B di hari ke-12, dan listening part C di hari ke-13. Oke, and then next, kita di hari ke-14 sampai 19 akan fokus ke reading. Seperti itu. Nah, hari ke-20 nanti teman-teman akan pakai untuk tes. Kemudian aturan di kelas. Nah, ini sebenarnya bukan aturan ya, teman-teman, hanya untuk bagaimana sih kita di kelas nanti kayak gitu. Nah, yang pertama adalah attendance check atau daftar kehadiran. Daftar kehadiran ini hanya dicek hari pertama ini nanti aja. Oke, jadi absensi itu hanya hari pertama saja. Setelah kelas nanti teman-teman akan saya kirimkan link atau Google Form ya untuk diisi. Nah, nanti sisanya atau pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir di structure nanti itu nanti akan saya sendiri yang mengabsen atau mengecek kehadiran teman-teman ya lewat partisipan Zoom. Oke, nanti jadi pas waktu mulai sama pas waktu berakhir itu nanti akan saya cek seperti itu. Jadi untuk absensi hanya hari pertama saja, nanti akan saya kirimkan link untuk Google Form untuk diisi ya. Kemudian yang kedua, nah kalau teman-teman tiba-tiba ada pertanyaan, itu nggak apa-apa, langsung interrupt saya atau potong saya nggak apa-apa teman-teman, jangan sungkan-sungkan ya. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau teman-teman empet atau nggak langsung ditanyain, itu nanti takutnya malah lupa kayak gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu, tanya itu malah bagus ya. Kalau teman-teman nggak tahu ya memang harus tanya kayak gitu. Nanti kalau saya nggak tahu ya pasti saya bilang nggak tahu tapi saya carikan. Untuk text meeting nanti akan saya sampaikan. Seperti itu, lumayan ilmu baru juga buat saya ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya pertanyaan teman-teman itu menyimpang dari bab yang kita sedang pelajari di hari tersebut, maka saya akan bilang, itu nanti akan kita cover di hari kesekian, misalnya seperti itu. Ya takutnya nanti melebar malah karena bahasa Inggris itu bagusnya satu topik nanti bisa nyambung lain-lain seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi ketika teman-teman nanti pertanyaannya melebar ke yang lain, maka saya akan bilang kalau itu nanti akan kita cover di hari kesekian. Jadi ya saya nggak bisa jawab hari itu karena nanti takutnya buat teman-teman yang baru
basic atau benar-benar dari nol, malah tambah bingung nanti karena loncat-loncat seperti itu. Oke, jadi mohon dipahami. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting buat teman-teman sendiri ya tentunya, yaitu vocabulary. Nah di TOEFL, karena TOEFL ini tes bahasa Inggris ya teman-teman, dan bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita, bukan our first language atau our mother tongue ya, bukan juga second language kita, bukan bahasa kedua kita. Nah bahasa Inggris itu di Indonesia adalah bahasa asing. Tentunya nanti teman-teman pasti akan menemukan satu kata, dua kata, atau bahkan lebih yang teman-teman nggak tahu artinya. Nah, nanti kalau teman-teman dapat kosakata baru, tolong ditulis ya. Karena kalau cuma diingat-ingat, percaya saya teman-teman, karena saya mengalami sendiri. Bakalan hilang ketika teman-teman menemukan ada vocab baru lagi, vocab baru lagi, vocab baru. Itu nanti bakal hilang. Jadi kalau nemu vocab baru, silahkan ditulis ya. Masalah artinya nanti boleh ditulis di setelah kelas atau teman-teman boleh mengikuti rekaman ya, karena setiap pertemuan nanti pasti akan saya rekam buat teman-teman mereview materi. Seperti itu. Kemudian nanti ketika teman-teman mau mengkonsultasikan vocab teman-teman yang sudah dikumpulkan, itu misalnya benar nggak seperti ini atau adakah yang salah, itu nanti misalkan teman-teman kalau mau ya, itu bisa konsultasi ke saya. Jadi koleksinya itu ditulis di WhatsApp, kemudian nanti dikirim ke saya. Nanti kalau ada yang salah ya tinggal saya benerin. Nanti kalau misalkan benar ya saya bilang kalau itu semuanya benar, seperti itu. Kemudian jadi tolong saya mohon kalau teman-teman dapat vocab baru tolong ditulis ya. Jangan sampai kayak saya kehilangan banyak vocab karena ngentengin teman-teman. Tapi itu nggak saya ulangi lagi. Jadi kalau dapat vocab baru saya tulis kayak gitu. Kemudian yang terakhir, nah untuk teknik pembelajaran saya akan berusaha untuk memberikan teori itu seminimal mungkin atau sepadat mungkin. Maksudnya sepadat itu sesingkat maksudnya ya. Jadi sesedikit mungkin teman-teman yang perlu-perlu aja. Oke, apalagi istilah-istilah yang nggak penting itu nanti kalau saya menyebutkan itu pasti saya kasih definisinya. Kalau enggak ya apa namanya, tolong diingatkan atau teman-teman tanyakan kayak gitu. Tapi saya usahakan untuk seminimal mungkin. Nah, yang saya banyakin adalah di latihan karena memang di TOEFL ITV ini teori nggak terlalu penting teman-teman. Ya nggak banyak juga. Jadi yang perlu teman-teman hajar adalah di latihannya. Karena teori yang sedikit tadi, teman-teman akan tahu kekurangan teman-teman atau nggak tahunya teman-teman di mana lewat latihan. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman latihan di luar kelas, menemukan ada kesulitan apapun, nanti silahkan japri saya di nomor berikut ya, 0821421414. Atau nomor saya yang biasanya mengirimkan link setiap hari untuk masuk ke Zoom. Oke, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan apapun mengenai TOEFL, silahkan japri saya. Nah, itu tadi adalah sedikit kenalan singkat dari saya ya, dan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan. Sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu kalimat atau sentence, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung unmute aja atau langsung raise hand kayak gitu ya. Atau boleh diketik kalau teman-teman malu ngomong di mic, nggak apa-apa. Intinya bisa kita baca soalnya atau bisa kita pahami pertanyaannya kayak gitu. Oke, kita lanjut untuk materi pertama, yaitu kita akan kenalan dengan sentence atau kalimat. Nah, kenapa sih kita harus kenalan dengan kalimat atau sentence? Karena nanti di soal structure, terutama yang bagian pertama ya teman-teman, itu nanti teman-teman diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi ada satu kalimat utuh sama si pembuat soal itu ada satu kata atau dua kata atau beberapa kata yang dihilangkan dari soal tersebut. Nah, kemudian yang dihilangkan itu dimasukkan ke salah satu pilihan A, B, C, D. Jadi kita diminta untuk memasukkan salah satu pilihan A, B, C, D. Kalau kita masukkan ke titik-titik atau di bagian soal yang hilang tadi, supaya kalimat utuhnya itu menjadi kalimat yang benar dan efektif, itu yang mana? Seperti itu. Nah, untuk mengetahui yang hilang apa, maka kita harus kenalan dengan kalimat atau sentence, ya. Nah, sentence dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu sebenarnya sama aja, teman-teman. Wajib punya dua ini, ya. Wajib punya yang namanya subjek dan predicate. Oke. Jadi kalimat itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama, wajib yang harus ada itu subjek sama predikat. Oke. Nah, urutannya juga sama, subjek dulu baru predikat, teman-teman. Nah, sekarang subjek itu apa sih? Pengertian subjek itu apa sih? Nah, mungkin kebanyakan teman-teman pasti mengira kalau subjek itu adalah pelaku.
atau yang melakukan predikat. Padahal tidak selalu, teman-teman. Ada jenis kalimat itu namanya kalimat pasif. Subjeknya itu bukan yang melakukan predikat, malah justru dia yang kena. Tapi tetap dia namanya subjek. Seperti itu. Nah, sebenarnya pengertiannya subjek itu bukan pelaku dari predikat, tapi pengertiannya subjek itu, jadi kalimat atau informasi yang kita ingin sampaikan ke orang lain, teman-teman, itu pasti ada unsur apa atau siapa yang pengen kita angkat jadi bahan pembicaraan. Atau topik lah istilahnya ya. Jadi topik itu atau apa atau siapa tadi yang pengen kita omongin tadi atau pengen kita bahas tadi, di dalam suatu kalimat itu namanya adalah subjek. Contoh, saya membeli sebuah mobil yang bagus kemarin. Di kalimat tadi, saya ingin menceritakan tentang saya sendiri. Makanya kalimatnya bilang, saya membeli sebuah mobil kemarin. Contoh lagi, Bapak Jokowi berkunjung ke Wamena kemarin. Nah, di kalimat itu yang pengen kita jadikan topik pembicaraan adalah Bapak Jokowi. Ya, jadi itu adalah subjek dari kalimatnya. Subjek itu artinya adalah apa atau siapa yang pengen dibahas seperti itu. Nah, kalau predikat itu adalah ada apa dengan yang pengen dibahas. Karena nggak mungkin kita ngomong sama orang nih tiba-tiba bilang, bro, Pak Jokowi. Terus saya diem. Pasti orang yang saya ajak ngomong bingung, ada apa dengan Pak Jokowi. Nah, ada apa dengan subjek itulah namanya yang dinamakan dengan predikat seperti itu. Jadi informasi ya supaya utuh itu wajib punya dua ini, subjek sama predikat. Jadi sama kalimat itu wajib punya subjek sama predikat, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mengenali yang mana subjek, yang mana predikat atau bahkan yang mana bukan, seperti itu. Nah, jadi yang pertama cara mengenali subjek dulu, teman-teman. Subjek atau tadi ya, topik tadi itu dibuatnya atau disusunnya atau dibuatnya itu dari kata benda atau istilahnya adalah noun kalau dalam bahasa Inggris itu kata benda. Nah, kata benda itu apapun yang teman-teman bisa lihat, raba, putar, jilat, celupin itu ya, di terawang. Nah, itu adalah kata benda. Di sekitar teman-teman ada banyak sekali kata benda. Misalnya karpet, misalnya computer, for example, ada lagi handphone, ada lagi lampu, meja, bahkan kita sendiri itu juga benda, teman-teman. Benda manusia, benda hidup kayak gitu. Nah, contoh lain di situ saya sediakan ada bird itu burung, water itu air, buildings itu bangunan, river itu sungai, forest itu hutan, atmosphere itu atmosfer, classroom itu ruangan kelas. Nah, apapun yang termasuk ke dalam benda yaitu kata benda seperti itu. Oke. Nah, selain kata benda yang bisa jadi subjek itu ada juga namanya pronoun atau kata ganti. Nah, kata ganti ini adalah kata yang menggantikan benda. Yaitu caranya kita bilang dia, caranya kita bilang mereka, caranya kita bilang itu, seperti itu. Nah, contohnya ada he sama she, itu dia laki-laki, dia perempuan. It, itu dia yang selain manusia ya, yang kita nggak tahu cewek cowoknya, karena contohnya ada kucing tuh. Kucing itu kalau dari depan dia nggak pakai lipstick, nggak pakai anting, nggak pakai rok, teman-teman. Jadi kalau kucing dari depan jumlahnya satu itu nggak tahu kita dia cewek atau cowok. Ya, maka kita nyebutnya bukan he, bukan she, tapi it. Kemudian ada they, artinya mereka. Ada those, artinya bisa juga diartikan mereka. Ones, artinya juga bisa diartikan mereka ya. Others, artinya yang lain-lain. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis kelas kata yang fungsinya sebagai subjek. Jadi kalau enggak kata benda ya, kata ganti. Salah satu aja. Oke. Nah, sekarang kita ke predikat. Gimana kita bisa tahu di soal kalau itu predikat atau bukan. Nah, predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Ini bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, teman-teman. Kalau di dalam bahasa Indonesia, mungkin kita bisa bilang saya baik-baik saja. Ya, misalnya kita mau bilang saya baik-baik saja. Sorry, saya baik-baik saja. Nah, yang artinya saya atau bahasa Inggrisnya saya itu I. Bahasa Inggrisnya baik-baik saja itu fine, teman-teman, atau oke lah. Nah, tapi kita nggak bisa bilang I fine atau I okay, itu nggak bisa, teman-teman. Ya, karena sebenarnya kalau diartikan bisa, tapi secara kalimat baku atau secara gramatikal atau bahasa yang bisa diterima dengan benar dan baik, ini salah. Oke. Nah, ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja. Kalau ada orang tanya how are you, maka bahasa Inggrisnya jawabannya
I'm fine. I'm fine. That's right. I am fine. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok harus ada M di situ? Padahal M itu nggak punya arti, teman-teman. Ada yang tahu alasannya? Kembali ke teori yang sebelumnya tadi. Jangan takut salah. Coba ditebak, teman-teman. Kenapa ada M di situ? Karena harus ada predikat. Sedangkan Karena yang bisa memilih predikat itu adalah keluarga to be. Oke, good. Jadi karena dalam kalimat itu kita harus selalu butuh predikat, teman-teman. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, salah satu kata kerja itu adalah to be. To be itu kalau dia berdiri sendiri seperti ini ya, maksudnya berdiri sendiri itu nggak ada kata kerja lain setelahnya. Karena fine, baik-baik saja itu bukan kata kerja, itu adalah kata sifat, teman-teman. Nah, apa namanya? To be ini hanya sebagai pelengkap saja. Pelengkap kalau kalimat itu butuh predikat, tapi dia kata kerja juga. Oke. Nah, tapi kalau sudah ada kata kerja sebagai predikat, contohnya ini yang sering banget kita dengar dan lebih paling gampang ya, karena semua orang yang bahkan bahasa Inggrisnya buruk pun tahu bahasa Inggrisnya ini. Saya mencintaimu. Bahasa Inggrisnya I am love you atau I love you, teman-teman? I love you. That's right. I love you too, guys. Jadi bukan I am love you ya, tapi I love you. Kenapa kok nggak ada M-nya? Karena love itu kata kerja, teman-teman. Oke, jadi salah satu saja. Kalau nggak ada kata kerja di kalimatnya, kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada kata kerja, kita pakai masukkan to be sebagai predikat. Nah, tapi kalau sudah ada, maka jangan dimasukkan to be lagi. Nanti jadi double predikatnya. Kalau kita bilang I am love you, itu nanti jadi double predikatnya. Seperti itu. Nah, intinya adalah predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja, ya. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang pernah belajar TOEFL di tempat lain. Terus tutornya dulu bilangnya subject verb. Kenapa di sini nggak disebut subject verb aja sih, Sir? Kenapa nyebutnya kok subject predikat? Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris itu kata kerja mungkin mirip kayak bahasa Arab ya, buat teman-teman yang mungkin pernah belajar bahasa Arab. Kata kerja atau verb itu dalam bahasa Inggris bentuknya bermacam-macam. Ada verb forms atau bentuk verb itu macam-macam. Ada verb satu itu verb asli yang dia nggak mendapatkan tambahan. Nah, ada juga yang menambahkan tambahan SES. Jadi namanya verb SES. Jadi menambahkan belakangnya ditambahkan S atau IS. Contohnya kalau love itu cukup tambahkan S, loves. Seperti itu. Ada juga lampau. Lampau itu pakainya verb 2, teman-teman. Biasanya ada ed di belakangnya ya. Sama kayak verb 3. Verb 3 itu biasanya ada ed di belakangnya. Oke. Kemudian ada juga verb ing. Oke. Nah, ini yang umum. Tapi ada juga bentuk kata kerja lagi yang nanti teman-teman akan temui di kalimat, yaitu to verb 1. Itu juga pasti teman-teman akan menemui di soal ya. Kemudian ada lagi namanya auxiliary. Auxiliary itu kata kerja bantu yang ketemu sama verb gandengannya. Ya, kata kerja bantu itu contohnya will atau modal namanya ya, teman-teman. Will, can, should. Nah, seperti itu nanti gandengannya verb 1. Kalau ada to be nanti gandengannya verb ing atau verb 3 misalnya seperti itu. Itu namanya auxiliary. Nah, ini semuanya adalah kata kerja. Tapi tidak semua kata kerja ini itu bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi kata kerja itu yang teman-teman akan kemungkinan besar akan temui di soal itu antara semua ini. Jadi semua kata kerja ini bisa muncul. Tapi tidak semua kata kerja ini bisa jadi predikat. Ya. Nah, sekarang yang bisa jadi predikat kata kerja jenis apa aja? Yaitu kata kerja yang verb 1, verb 2, verb SIS dan auxiliary verb saja. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, atau verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, dan to verb 1, mereka bukan predikat. Nah, itu alasan saya tidak menggunakan istilah subject verb. Saya bilangnya subject predikat. Takutnya kalau saya bilang subject verb nanti semua verb yang teman-teman temukan semuanya dianggap predikat. Padahal tidak selalu ya. Jadi yang perlu diingat-ingat yang bisa jadi predikat itu adalah verb 1, verb 2, verb SES and auxiliary and verb. Seperti itu. Nah, secara teori materi kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa, boleh unmute langsung teman-teman. Potong saya nggak apa-apa ya. Nah, untuk contoh pertama, seperti ini contohnya ya.
Jadi teman-teman nanti dikasih satu kalimat ada bagian yang hilang seperti ini. Nah, tahap pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah mencari kelengkapan subjek predikatnya dulu. Kalau saya yang paling gampang itu dicari predikatnya dulu, teman-teman. Karena subjek itu bisa panjang banget. Itu malah sulit nyarinya nanti ya. Jadi yang paling gampang kita cari predikat dulu. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada predikat yaitu are noun. Itu auxiliary verb, teman-teman. Are noun. Ya. Jadi auxiliary ketemu verb 3, dia predikat. Kemudian ini predikat sebelumnya harusnya ada subjek, tapi di situ nggak ada subjek. Berarti artinya di sini kita butuh subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek aja. Kira-kira A, B, C, D yang bisa jadi subjek aja yang mana, teman-teman? Jawabannya. Bisa A. Oke. Ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Alright. Satu-satunya kata benda saja di soal itu cuma yang alfa. Kalau yang bravo memang ada kata benda juga yaitu the strikes. Cuman di situ ada namanya kata hubung. Nah, kata hubung ini tidak dibutuhkan di kalimat, teman-teman. Ketika subjek dan predikat di kalimat itu cuma satu. Nah, kenapa kok gitu, Sir? Karena nanti idenya tidak selesai. Misalnya ya, saya pakai conjunction yang jelas saja. Misalnya kata because artinya karena. Misal saya bilang ke teman-teman nih, karena besok hari Minggu, nah terus saya diem. Pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu pasti teman-teman tanya, ada apa di hari Minggu besok gitu. Nah jadi kalimat itu harus ada lebih dari satu subjek, satu predikat kalau dimasukkan satu conjunction. Seperti itu. Intinya kalau kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Ya, karena nanti idenya nggak selesai, kalimatnya nggak selesai. Seperti itu. Kalau yang Charlie itu karena dia ada predikat lagi, nanti predikatnya double atau pemborosan ya teman-teman. Walaupun is ini nggak punya arti, nanti kalau kita baca bahasa Indonesianya itu artinya enak, tapi kalau dalam bahasa Inggris ini menyalahi aturan baku. Seperti karena double predikat. Kalau yang delta sama kayak yang bravo alasannya karena ada kata hubung di situ. Kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, fix itu adalah kata hubung. Ya, karena di soal structure TOEFL itu pasti berakhiran dengan titik. Nggak pernah berakhiran dengan tanda tanya. Makanya kalau ketemu kata tanya, itu adalah conjunction atau kata hubung. Ya. Nah, berarti jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, shrikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan, burung shrike ini ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Jadi burung shrike ini diketahui akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka di duri-duri pohon. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Nah, sekarang coba saya tanya ke teman-teman. Jangan takut salah dulu. Coba dicoba di soal, teman-teman nemu predikat nggak? Kalau nemu kira-kira yang mana? Nggak ada predikat. Nggak ada ya. Nah, berarti di titik-titik kita wajib carikan predikat, teman-teman. Pertanyaan lagi, sebelum titik-titik ada subjeknya nggak? Ada. Sudah ada ya, yaitu magnetotactic bacteria. Bakteria. Betul, kata bendanya di bakterianya, teman-teman. Ini cuma kata sifat menjelaskan kata benda. Oke, jadi kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Cari A, B, C, D yang hanya bisa jadi predikat aja. Jangan ditambah-tambah yang lain. Kira-kira yang mana jawabannya berarti? C. 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 Yang Charlie ya, that's right. Oke, good. Jadi jawabannya Charlie. Di situ ada auxiliary verb sama kata kerjanya yaitu describe. Jadi jawabannya Charlie. Kalau yang alpha itu salahnya karena dia ada subjek lagi, double. Nah, dalam bahasa Indonesia aja nggak enak, teman-teman, kalau subjeknya double. Misal nih, saya punya dua kalimat. Misal saya yang kalimat pertama bilang, Wawan adalah teman baik saya. Kalimat kedua, Wawan, dia adalah teman baik saya. Nah, pasti lebih enak yang pertama kalau didengar. Karena yang kalimat kedua itu ada pemborosan subjek. Satu aja yang disebutkan. Kalau bendanya sudah disebutkan, maka kata gantinya nggak perlu. Atau kalau sudah ada dia sebagai kata ganti, maka kata bendanya nggak perlu disebut. Jadi salah satu aja. Nggak enak nanti kalau diartikan ya, teman-teman. Karena boros. Kalau yang bravo itu nggak ada predikat sama sekali. Kita butuhnya tadi predikat. Delta juga sama, nggak ada predikat sama sekali. Jadi jawabannya Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan, bakteri jenis magnetotactic pertama kali
jelaskan gitu ya maksudnya di sini. Pertama kali dijelaskan atau diumumkan ke publik atau diperkenalkan ke publik itu di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh terakhir. Caranya sama, dicari predikat dulu. Nah, hati-hati di sini ada kata yang mirip tapi bukan. Nah, nanti saya jelaskan, tapi mungkin teman-teman coba dulu. Kira-kira di soal ada kata kerja sebagai predikat nggak, teman-teman? Enggak ada. Nggak ada ya, that's right. Hati-hati dengan kata across, teman-teman. Banyak yang confuse across ini with cross aja, yang nggak ada e-nya. Nah, kalau cross aja itu artinya melintasi atau menyeberangi, teman-teman. Dia kata kerja. Oke, tapi kalau across itu bukan kata kerja ya, dia adalah preposisi. Nah, untuk apa sih preposisi itu? Preposisi itu contohnya kata in, teman-teman, di dalam. Contohnya lagi kata around, di sekeliling atau di sekitar. Nah, kata itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Ya, jadi preposisi ini fungsinya mencaplok kata benda setelahnya menjadi keterangan. Contoh nih, saya punya kata benda gelas. Nah, gelas itu sebenarnya dia adalah kata benda. Nah, tapi kalau gelas itu di dalam kalimat saya buat seperti ini. Saya menaruh sebuah koin di dalam gelas. Nah, di dalam gelas itu menjadi keterangan tempat. Ya, jadi gelas yang awalnya benda karena sebelumnya ada kata di dalam preposisi tadi, maka itu akan berubah menjadi keterangan tempat. Jadi satu kesatuan seperti itu. Nah, artinya di sini kita belum punya kata kerja sebagai predikat, maka kita butuh predikat. Dan kalau titik-titiknya di paling depan seperti ini, kita kehilangan predikat, artinya kita juga kehilangan subjek. Kenapa kok gitu? Karena sebelum predikat harus ada subjek, teman-teman. Oke, dan sebelumnya titik-titik nggak ada apa-apa di situ. Berarti selain predikat, kita juga butuh subjek sebelumnya. Nah, cari A, B, C, D yang ada kata subjek dan predikatnya. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Nah, ini ada yang beda-beda ya. Nah, atau kita cek bersama, teman-teman. Kita cek satu-satu. Yang alpha, hati-hati dengan kata waste. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena banyak yang mengira waste ini adalah kata kerja. Padahal waste ini kata benda, teman-teman. Artinya limbah. Ya. Ya, betul. Nah, gimana caranya kita bisa tahu waste itu kok dia bukan kata kerja? Kenapa dia bukan predikat? Kenapa dia kata benda? Karena teman-teman, di dalam kalimat ketika ada kata benda dan kata kerja ketemu sebagai subjek sama predikat, itu ada aturannya, terutama di present ya, atau caranya kita menyatakan fakta. Ketika nggak ada keterangan waktu lampaunya lah, maksudnya seperti itu. Nah, aturannya apa itu? Aturannya ketika di subjek itu dia sudah ketambahan S, maka kata kerjanya jangan. Maka kata kerjanya verb 1. Oke. Tapi kalau misalkan subjeknya nggak punya S, jadi dia kata kayak ini coconut ini ya teman-teman, harusnya itu kata kerjanya yang ditambahkan S atau IS. Ya. Jadi penambahan SIS di present itu salah satu. Kalau nggak di subjek, ya di predikat. Oke. Nah, sedangkan di alpha itu coconut nggak ada S-nya, waste-nya nggak ada S-nya. Nah, artinya ini bukan subjek predikat, teman-teman. Ini dua-duanya satu kesatuan ya. Coconut waste briquettes itu satu kesatuan. Artinya adalah briquette limbah kelapa. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kadang subjek itu bisa panjang banget, teman-teman. Kadang makanya paling enak cari predikat dulu. Nah, di alpha nggak ada kata kerja, nggak ada predikat. Alpha nggak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo? Juga nggak bisa, Kak. Nah, Bravo juga nggak bisa ya. Karena ada Iya. conjunction, nggak ada predikat. Yang Charlie itu benar, dia ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Charlie nggak bisa. Betul. Nah, jawabannya adalah delta. Di situ ada subjek, coconut with briquettes, predikatnya adalah reduce. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, coconut waste briquettes, reduce deforestation across the globe. Kalau diartikan, briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi atau seluruh dunia. Seperti itu. Nah, dari tiga contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita ke latihan untuk mengetes pemahaman teman-teman mengenai bab ini. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman.
Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Jangan takut salah, dicoba dulu nanti jawabannya dikirim di chat ya. Nah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Mohon maaf, chatnya disable kayaknya nih, Kak. Sorry, gimana? Charlie. Chatnya disable. Oh, maaf. Oh iya, maaf. Sorry, chatnya masih disable. Oke. Teman-teman bisa mengirimkan jawabannya ke chat. Maaf, saya lupa tadi ya. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa. Kita belajar. Salah itu wajar, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, dan semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama kalau gitu. Langkah pertama, kalau saya ya, sebenarnya bebas. Teman-teman boleh cari subjek dulu atau predikat dulu. Tapi kalau saya, pengalaman saya selama tes ya, selama menjoki juga, itu paling gampang dicari predikat dulu, teman-teman. Jadi di situ ada predikat became, itu verb 2. Nah, tapi belum ada subjeknya, berarti kita hanya butuh subjek saja, jadi jawabannya betul, yang Charlie. Oke, yang alpha itu salahnya ada conjunction, Bravo itu predikatnya double, yang delta sama kayak alpha ada conjunction. Oke, jadi jawabannya Charlie kalau dibaca nanti, Colorado became a state in 1876. Kalau diartikan, Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Oke, good job. Dicoba lagi, semakin ke belakang semakin agak panjang ya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Boleh jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, jangan takut beda, jangan takut salah, kita belajar. Oke, ada jawaban delta dan semuanya menjawab delta ya, kita cek. Di situ ada predikat. Nah, sama sekali nggak ada predikat teman-teman, nggak ada kata kerja di situ. Image itu kata benda, out of itu satu kata ya, dari artinya sama kayak from. Itu kata bendanya yang dirubah jadi keterangan itu ada 3 yaitu clay, stone, dan metal. Nah, itu keterangan jadinya. Artinya kita belum punya predikat karena titik-titiknya di paling depan, maka kita juga butuh yang namanya subjek, ya. Nah, berarti kita butuh subjek dan predikat. Ya, betul. Jawabannya delta. Di situ ada subjek yaitu sculptures. Predikatnya adalah shape. Nah, nanti kalau dibaca sculptures shape images out of clay, stone, and metal. Kalau diartikan, para pemahat atau pematung membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batu, dan logam. Kalau yang alpha itu nggak ada kata kerja sebagai predikat, Bravo juga sama ya, nggak ada kata kerja sebagai predikat, karena shape di situ dia kata benda teman-teman. Artinya bentuk-bentuk, karena ada the sebelumnya. The itu pasti ada kata benda setelahnya ya. Jadi itu kata benda bukan predikat. Harus ada kata benda dulu baru diikuti predikat. Di sini belum ada kata benda. Di sini belum ada predikat. Ini kata benda. Kemudian yang Charlie. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan ke teman-teman. Bahasa Inggris itu salah satu nggak enaknya di situ, teman-teman. Satu kata itu kadang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya ini, shape itu bisa artinya membentuk, dia kata kerja. Bisa juga artinya bentuk, dia adalah kata benda. Kayak gitu. Nah, untuk tahunya ya nanti teman-teman dari jam tayang, makanya saya bom pakai latihan di luar kelas. Nanti bisa diakses di Google Drive, nanti saya kirimkan linknya ya. Kalau yang alfa salah, yang alfa salah karena dia nggak ada predikat teman-teman. Yang Charlie di situ sama, tidak ada subjek, tidak ada predikat karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi jawabannya delta. Oke, nice. Lanjut ke number 3. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada 12 jawaban dari teman-teman. Ada alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal, di situ sama sekali nggak ada kata kerja ya. Pulses itu artinya adalah gelombang-gelombang atau sinyal-sinyal seperti itu. Nah, kemudian berarti di sini belum ada predikat karena titik-titiknya di depan, maka kita juga butuh predikat sebelumnya, kita butuh subjek sebelumnya predikat maksud saya ya. Nah, yang alpha di situ ada kata benda the computer input unit, predikatnya adalah changes. Nah, ketemu teman-teman, berarti jawabannya adalah yang alpha. Ya, oke, good job, semuanya menjawab alpha ya tadi. Nah, nanti kalau dibaca, the computer input unit changes all data into electronic pulses. Kalau diartikan, satuan input komputer merubah semua data ke dalam sinyal-sinyal elektronik. Seperti itu. Next, number 4. Coba lagi, you have 30 seconds, time's yours. Well, 30 seconds over, and we have 13 answers there. Ya, ada jawaban alpha, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Kita cari predikat dulu. Nah, di situ ada were, ya teman-teman. Tapi belum ada subjeknya. Ya sudah, kita butuh subjek. Nah, jawabannya adalah yang alpha, betul. The earliest road markers artinya adalah penanda jalan pertama kali atau marka jalan pertama kali. Adalah batu-batu yang ditumpuk secara interval. Seperti itu. Oke, good job. Jawabannya alpha, teman-teman. Nomor 5, 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 13 jawaban di situ. Ada bravo, bravo, dan semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Di situ ada predikat is noun. Nah, hati-hati dengan kata thesis, teman-teman. Thesis ini nggak mungkin jadi subjek. Alasannya ada 2. Yang pertama karena sebelumnya ada preposisi. Preposisi diikuti kata benda, itu jadi satu kesatuan menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek, karena yang bisa jadi subjek tadi cuma 2 kelas kata, yaitu benda, kalau nggak gitu kata ganti. Ya. Alasan kedua, apalagi di situ tisu itu jamak, dia ada S-nya. Yang mana nggak bisa pakai is predikatnya, harusnya pakainya are. Nah, berarti ini bukan punyanya tisus, tapi di sini kita memang kehilangan subjeknya. Seperti itu. Nah, cari yang alpha studying. Nah, teman-teman sebenarnya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya seperti ini, itu ada namanya. Salah satu namanya itu adalah gerund. Nah, apa itu gerund? Gerund itu adalah kata kerja yang beralih fungsi menjadi kata benda. Bentuknya adalah verb ing seperti ini. Nah, cuman ada syaratnya menggunakan gerund ini. Gerund itu kalau dia butuh objek, maka setelahnya juga harus dikasih objek. Studying di sini setelahnya mau dikasih objek tapi nggak ada, teman-teman. Karena setelahnya itu ada kata sifat, yaitu scientific. Tapi nggak ada bendanya, yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek, yaitu benda sama kata ganti. Nah, ini nggak ada bendanya. Artinya yang alpha ini walaupun dia bisa jadi subjek, tapi tidak lengkap, alias tidak punya objek. Jadi alpha nggak bisa, harus dikasih objek dulu supaya gerundnya lengkap. Ya. Kalau yang bravo ada the scientific study. Nah, study di sini kata benda ya, bukan kata kerja karena ada the di situ. Jadi ya sudah, jawabannya yang bravo karena tadi kita butuh subjek dan salah satu yang bisa jadi subjek adalah kata benda. Nah, nanti kalau dibaca the scientific study of tissues is known as histology. Kalau diartikan penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Okay, 30 seconds over and we have 15 answers there. Oke, ada jawaban alfa, dan semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ sama sekali tidak ada kata kerja, artinya kita kehilangan predikat. Dan karena titik-titiknya paling depan dan sebelumnya predikat harus ada subjek, artinya kita juga kehilangan subjek. Nah, yang alfa ada subjek kan ada, predikatnya has. Nah, ketemu langsung ya teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Oke. Nah, nanti kalau dibaca Kanada has a bicameral or two chamber parliament. Kalau diartikan Kanada itu memiliki sebuah parlemen 2 kamar atau namanya adalah parlemen bicameral. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 7. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, time's over and we have 12 answers there. Oke, di sini ada jawaban. Belum bisa bedain antara A dan C. Gak apa-apa, nanti kita bahas bareng ya. Nah, ini antara Alpha sama Charlie nih. Memang ada 2 jawaban antara Alpha sama Charlie, tapi mayoritas teman-teman menjawab Charlie ya. Oke, kita cek bersama, cari predikat dulu. Hati-hati dengan kata close, teman-teman ya. Close ini bisa jadi kata kerja. Artinya adalah menutup. Oke. Artinya adalah menutup. Sorry, teman-teman, tulisan saya adalah kalibri ya. Saya nggak bisa nulis Times New Roman. Kemudian yang kedua ada adjektif atau kata sifat, artinya dekat. Kata sifat ya, adjektif itu. Nah, dekat artinya. Nah, untuk mengetahui apakah close ini artinya menutup atau dekat, kita anggap yang paling kita cari yaitu predikat tadi. Nah, menutup itu kalau saya bilang seperti ini, teman-teman. Saya lupa menutup kemarin. Kalimat saya udah lengkap belum? Belum. Belum ya. Pasti nanti ada pertanyaan seperti apa? Pasti nanti teman-teman tanyanya gimana? Menutup apa? Nah, Menutup menutup apa? apa? That's right. Misalnya menutup jendela, menutup pintu, menutup aurat, dan seterusnya ya teman-teman. Intinya itu menutup butuh objek. Butuh kata benda setelahnya supaya dia lengkap. Sama kayak Jaren tadi, tapi ini bedanya kita pengen tahu close ini verb 1 atau kata sifat seperti itu. Kalau verb 1 kan predikat, kalau kata sifat bukan. Nah, sedangkan di sini setelahnya close nggak ada kata benda teman-teman. Dia nabrak sama preposisi, ini keterangan ini. Oke, keterangan nggak bisa jadi objek. Nah, artinya close ini artinya bukan menutup, tapi artinya adalah dekat. Oke, jadi ini artinya dekat dengan tepian rawa. Nah, berarti di sini kita belum punya predikat ya, artinya titik-titik di situ kita harus masukkan predikat. Kemudian kita cari dulu subjeknya. Sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu muskrats. Itu artinya sejenis hewan pengerat ya, sejenis tikus. Atau boleh kita bilang sebagai tikus rawa. Kayak gitu. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Yang alfa, nah yang saya bilang tadi teman-teman, ada 3 jenis kata kerja yang tidak boleh jadi predikat. Yang pertama itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya juga. Dan to verb 1. Ini mereka bukan predikat teman-teman. Walaupun verb tapi hati-hati dengan 3 verb ini ya. Mereka bukan predikat. Seperti itu. Jadi alfa bukan. Tadi kita butuhnya adalah predikat. Oke, sedangkan yang alfa nggak bisa jadi predikat karena dia verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, kalau yang bravo itu sebenarnya ada predikat yaitu are staying. Cuman itu dimasuki subjek lagi yaitu they. Double nanti subjeknya teman-teman. Istilahnya ini adalah redundancy atau pemborosan. Oke, jadi subjek itu salah satu aja kata benda atau kata ganti. Oke. Nah, kalau yang Charlie verb 1 fix dia adalah predikat, kita tahan dulu. Kalau yang delta to verb 1 itu juga sama kayak verb ing tadi yang berdiri sendiri tadi. Dia nggak bisa jadi predikat. Oke, walaupun verb tapi dia bukan predikat. Jadi jawabannya Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca muskrats generally stay close to the edge of a box. Kalau diartikan tikus rawa itu umumnya
menempati atau tinggal dekat dengan tepian rawa. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasannya ya, kenapa kok yang alfa salah, karena alfa itu verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada to be-nya, itu nggak bisa jadi predikat. Seperti itu. Kalau yang bravo itu bisa dilihat, sama-sama verb ing tapi dia predikat, teman-teman. Karena sebelumnya ada to be, ada auxiliary yaitu are. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor nomor 8 ya. Dicoba lagi, jangan takut salah, semakin teman-teman coba lagi nanti jadi insting, akan hafal lama-lama. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, everyone. Waktunya habis dan ada 17 jawaban alfa, alfa. Oke, alfa dan semuanya menjawab alfa. Kita cek. Cari predikat dulu, di situ ada kata dates. Nah, ternyata nggak tertipu dengan kata dates ya, teman-teman. Dates ini bukan kata benda, artinya kurma atau tanggal. Dates ini artinya adalah dates from ya, artinya itu berawal dari. Seperti atau ada dari kayak gitu. Dia adalah kata kerja, predikat, maka kita hanya butuh subjek saja dan benar saja. Jawabannya adalah yang alfa. Karena yang bravo ada conjunction, Charlie juga ada conjunction, yang delta juga sama ada conjunction. Ya. Nah, jadi jawabannya alfa. Nanti kalau dibaca, the modern circus dates from the end of the 18th century. Kalau diartikan, sirkus modern ada sejak atau berasal dari akhir abad ke-18. Seperti itu. Oke, good job. Next, number 9. Dicoba lagi, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Well, 30 seconds over. We have 14 answers there. Oke, ada jawaban alpha, 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 dan semuanya menjawab alpha. Well, let's do it together. Cari predikat dulu, di situ ada verb 2, yaitu adopted, artinya mengadopsi ya. Belum ada subjeknya, ya sudah kita butuh subjek. Dan benar saja jawabannya adalah yang alpha ya teman-teman. That was pretty fast. Oke, nanti kalau dibaca, Canada adopted the decimal system of coinage in 1867. Kalau diartikan, Kanada mengadopsi sistem desimal dari coinage di tahun 1867. Oke, good job. Terakhir teman-teman, nomor 10, dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Okay, 30 seconds over and we have 10 answers there and everybody picks bravo. Baik, semuanya menjawab bravo. Oke, dan ada yang bilang Miss Nabila masih bingung dengan bravo sama delta. Nah, nanti kita bahas bersama ya. Kita cek di soal dulu, cari predikat. Tarik dari depan ke belakang dulu, cari kata kerja. Di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di titik-titik kita butuh predikat, teman-teman. Nah, di sebelum titik-titik itu sudah ada subjek yaitu protozoans. Oke, nah berarti kita hanya butuh predikat aja. Cari kata kerja, teman-teman, yang bisa jadi predikat. Yang alfa nggak bisa. Yang Charlie nggak bisa. Karena yang alfa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie to verb 1 yang to verb 1 nggak bisa juga jadi predikat. Itu keterangan, teman-teman.
Nah, antara Bravo sama Delta. Bravo itu sudah fix dia bisa jadi predikat karena dia verb 1. Reproduce artinya bereproduksi. Nah, kalau yang Delta, kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran dengan sion-sion seperti ini, tion-tion atau sion atau ion. Nah, hampir semuanya atau bisa dibilang sebagian besar gitu ya. Jadi 90% kata yang berakhiran dengan sion-sion itu dia adalah kata benda, teman-teman. Nah, reproduction itu juga kata benda. Artinya adalah ada dua arti. Yang pertama adalah proses reproduksi. Jadi dia prosesnya. Jadi bendanya ya. Prosesnya bukan bukan kegiatannya, bukan aktivitasnya, bukan melakukannya tapi prosesnya, kejadiannya seperti itu. Nah, reproduction juga bisa diartikan alat reproduksi. Sebentar. Proses reproduksi dan ya kalau nggak salah ya, teman-teman alat reproduksi juga bisa. Jadi di sini kata benda nggak bisa jadi predikat, ya yang bisa jadi predikat adalah kata kerja. Jadi Bravo salahnya karena dia adalah kata benda. Kata benda itu di kalimat fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, like bacteria, protozoans reproduce by splitting into. Kalau diartikan seperti bakteri, protozoa bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua. Seperti itu. Nah, untuk tantangan teman-teman misalnya nih, Sir, saya bingung cara menentukan kelas katanya itu apa. Apakah dia kata benda, apakah dia kata kerja, atau dia kata ganti, bagaimana cara menentukannya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, silahkan buka kamus, nggak apa-apa. Ya, karena mumpung teman-teman masih sempat buka kamus. Karena ketika teman-teman tes nanti, teman-teman nggak boleh buka kamus. Maksudnya tes yang asli dari ITS ya, teman-teman. Karena itu nanti ada 2 kamera pengawasan, yaitu kamera dari depan. Kalau teman-teman ngambil online maksudnya. Itu ada dari depan kamera laptop sama dari samping yaitu kamera zoom. Jadi kalau ketahuan kita buka HP aja itu langsung di-dis teman-teman. Langsung dikeluarkan dan nggak akan dapat nilainya seperti itu. Jadi mumpung lagi belajar, teman-teman nanti penasaran itu kelas katanya apa, mungkin dan artinya apa, buka kamus nggak apa-apa. Tapi saran saya, kalau dapat vocab baru tolong ditulis. Kalau nggak ditulis kayak saya nanti kehilangan banyak vocab. Sayang teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup kelas. Ada kemungkinan enggak ya kata benda ada 2 persebelahan menjadi satu kata benda? Ada kemungkinan ya kata benda ada 2 bersebelahan menjadi satu kata benda. Maksudnya gimana, Mister? Mungkin bisa dijelaskan pakai kata-kata? Ya, maksudnya itu kayak apa namanya? Ada 2 kata benda tapi jadi satu nanti gitu. Ini kata benda tapi berjajar itu, bersebelahan maksudnya gitu. Oh, bersebelahan. Iya, Ada, tapi itu jadi satu kata benda nanti. ya, jadi satu kesatuan. Jadi nanti yang satu adalah benda yang dijelaskan, yang satu adalah benda yang intinya, wujudnya. Contohnya gini. Kalau saya bilang ini bedak bayi, ini contohnya teman-teman. Bedak bayi. Bahasa Indonesianya bedak bayi. Bahasa Inggrisnya itu adalah baby powder. Bayi itu baby itu kata benda, teman-teman. Powder, bedak itu juga kata benda. Nah, tapi mereka satu kesatuan, baby powder. Wujudnya kalau saya bilang bedak bayi, itu wujudnya bayi atau bedak? Ya, tanya lagi, Sir. Kalau Sorry, sebelum ya seandainya di nomor 10 tadi itu apa tadi? Protozoan production jadi satu gitu, misalnya ada predikat bisa termasuk ya. bisa. Tapi hati-hati, gini. Anggap aja misalnya ada predikatnya, ada misalnya. Misalnya di setelahnya gitu ya. Iya, Itu ada bisa, predikat. tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kata benda yang datang di yang depan ya, teman-teman, yang awal itu hanya menjelaskan kata benda setelahnya. Jadi intinya adalah yang kedua. Nah, kata benda yang pertama ini nanti ini sebenarnya materi kita hari ke-6. Namanya adalah noun adjunct, nama ya. Intinya dia kata sifat, kata benda tapi fungsinya menjadi kata sifat. Nah, kata sifat itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Kita nggak bisa bilang babies powder, nggak bisa. Misalkan rak sepatu, walaupun di rak itu ada banyak sepatu, kita nggak bisa bilang shoes rack, itu nggak bisa. Kita bilangnya shoe rack, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan protozoan reproduction itu nanti S-nya harus hilang. Iya, Jadinya S-nya hilang. betul, itu baru bisa. Jadi protozoan reproduction. Jadi artinya proses reproduksi protozoa seperti itu. Tapi dapat ya maksud saya? Paham, Sir. Terima Oke. kasih.
Alright, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Ada ya? Baik, kalau nggak ada, nice to meet you teman-teman dan welcome to our program, short program TOEFL ITP ya. And I'll see you again next time. Let's dismiss the class. Till then, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.